Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi dan menjelaskan dari sudut pandang kami tentang video kemarin yang sudah kami upload di channel YouTube kami, yaitu channel Taluh Official. Kalau kalian belum tonton videonya, silahkan tonton dulu sampai habis biar tidak salah paham. Nah, videonya yang ini nih. Nah, sekarang bagi teman-teman yang sudah nonton video kita kemarin, itu kan banyak banget nih teman-teman, kita dapat mitos-mitos yang beredar dari warga sekitar lingkungan makam pahlawan kan di wilayah tersebut. Nah, di sini sudah kami rangkum mitos-mitos tersebut dan akan kami bahas satu persatu bersama Mas Robi. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Hasil dari video kita kemarin itu kan kita banyak dapat info dari warga sekitar bahwa mitos-mitos yang ada di lingkungan tersebut lah. Salah satunya di situ sering terjadi kecelakaan di tikungan dekat makam pahlawan juga. Nah, itu kata warga tersebut sering kecelakaan itu disebabkan oleh makhluk halus atau jin yang mengganggu pengguna jalan. Itu menurut Mas Robi sendiri, bagaimana tanggapan Mas Robi? Oke, jadi pertanyaannya itu, bisa nggak jin itu atau makhluk halus itu mencelakakan manusia gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau ditanya bisa apa enggaknya, ya kan? Sebenarnya sih bisa, ya kan? Bisa. Kenapa jadi bisa? Misalkan gini, kita berangkat nih dari rumah ke satu tujuan, kebetulan kita melewati tempat yang angker gitu kan, salah satunya tepatnya di tikungan depan makam pahlawan. Nah, kebetulan juga kita waktu itu buru-buru nih, misalkan buru-buru, lalu kita ngebut, lalu kita melewatilah jalan tersebut. Nah, ketika kita ngebut itu, bisa jadi si makhluk halus tadi secara spontan dia menunjukkan wujudnya, lalu membuat kita menjadi kaget. Nah, lalu dari kagetnya kita itulah baru bisa terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu. Mitos yang kedua nih dari warga tersebut, kalaunya lewat makam pahlawan itu kita harus klakson 3 kali. Itu kalau lewat sekitar jam 8 lewat lah ke atas. Nah, itu menurut pandangan Mas Robi sendiri bagaimana? Jadi sebenarnya kalau untuk klakson itu sebenarnya masuk akal ya. Karena fungsi klakson itu sendiri kan untuk memperingatkan bahwa kita tuh akan melewati jalur itu. Nah, itu kan sebagai peringatan juga bagi mereka, selain memperingati sesama makhluk kita kan, sesama manusia juga gitu, sebagai peringatan bagi makhluk tak kasat mata. Nah, itu masuk akal sih, masuk akal. Nah, mitos yang ketiga, kalaunya kita membawa makanan ke lewat situ, lewat makam pahlawan, itu kita harus nawarin ke makhluk halus gitu, supaya kita nggak terganggu atau diganggu mereka lah. Nah, itu pandangan Mas Robi juga gimana tuh? Nah, ini sering banget ya, nggak cuma di tempat di makam pahlawan itu aja, di semua tempat yang angker, ya? Dikatakan angker itu rata-rata dari kita pasti kalau bawa makanan pasti katanya harus nawarin sama mereka biar kita nggak diganggu. Nah, ini sebenarnya ini gimana? Bisa dikatakan salah sih sebenarnya. Mohon maaf kalau bagi kalian yang tersinggung.
Karena kenapa? Karena bagi saya kalau ngasih makanan kepada mereka itu apapun alasannya, apalagi tujuannya untuk eh, menjaga keselamatan agar tidak diganggu oleh mereka, ya bukan kayak gitu caranya. Kita kan punya keyakinan, kita punya agama, Iya, ya kan. Di situ kan sudah diajarkan bagaimana kita berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Nah itu kan jadi nggak perlulah nawarin mereka apa, nggak, menurut saya nggak logis gitu. Oke, udah. Kemarin juga waktu kita syuting itu kan kita bikin eksperimen. Ya. Eksperimen bawa makanan, bawa pisang, bawa telur, Kopi. ya kopi hitam, kopi manis, itu kita bikin di sana juga. Bawa apa bahasa sini tuh lapat sih, Ya makanannya. makanannya. Habis itu bawa bunga, bawa telur masak habang. Nah itu kita sebenarnya sih nggak menyajikan buat mereka, cuman kita membuktiin itu gimana kalau kita bawa makanan yang kayak gitu, apa benar ini mitos-mitos yang dikatakan warga di sekitar Makam Pahlawan. Karena kita kan di situ juga dapat dikasih tahu ya sama orang di situ, katanya kalian kalau mau syuting di sini harus menyediakan itu semua, harus mempersiapkan sesajen untuk mereka. Yes, kami sediakan tapi nggak kami niatkan untuk mereka gitu kan. Sengaja kita bawa aja ya. Iya, itu bukan apa, membawa itu bukan buat mereka gitu, itu buat kita makan juga sih. Dan itu pun kata mitos warga, itu pun kata warga sekitar, membawa sesajen ke tempat itu biar nggak diganggu sama makhluk halus. Dan kalau orang yang ingin berbuat jahat di tempat itu gitu. Sebenarnya itu gini ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga bahwa perbuatan itu salah, bahkan ini ya Mas Dana itu bisa jatuhnya ke syirik loh. Iya, bisa jatuhnya ke syirik. Kenapa? Karena kita mencari keselamatan dengan cara yang bukan lewat syariat gitu. Menyediakan sesajen untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan penjagaan dari makhluk halus itu malah jatuhnya bisa ke syirik loh. Hati-hati itu. Ya, jadi kemarin tuh kami membuktikan bahwa sebenarnya membawa itu semua tuh enggak pengaruh apa-apa gitu. Kita bawa atau enggak itu yang menentukan kita selamat atau enggak bukan tergantung dari kita bawa sesajen atau enggak. Itu enggak benar, sama sekali enggak benar. Nah, itu sebenarnya. Nah dari video kita yang terakhir itu juga ada pengakuan nih dari Mbak Pun yang katanya sering ganggu di sekitar Makam Pahlawan, tepatnya sih di tikungan dekat situ. Yang sering menunjukkan wujudnya kan, ketika orang berkendara lewat dia suka kagetin. Iseng katanya. Iseng. Nah itu kan Mas Robi tuh ada gerak-gerakan yang seperti mindahkan rumah Mbak Pun itu gimana itu? Jadi ya kita kemarin lakukan itu sebenarnya tujuannya ya ikhtiar aja ya, ikhtiar aja supaya kan kebetulan seperti yang dibilang Mas Denny tadi bahwa tempat dia tuh memang di jalan gitu kan. Jadi kita upayakan kita pindahkan lebih ke arah ke hutan, atau supaya harapan kita nih sih nggak lagi dikagetin sama Mbak Pun itu tadi, orang yang berkendara. Nah itu supaya meminimalisir kecelakaan. Nah gitu aja sih. Oke, sepertinya segitu dulu pembahasan kita seputar dunia mistis lah.
Mana juga mitos dari warga sekitar ya cuman itu aja sih. Nah, kalau ada dari teman-teman yang punya pertanyaan seputar dunia itu gaib atau mistis, bisa dituliskan di kolom komentar, dan kalau kita ada waktu bisa kita bikin Q&A khusus menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman. Nah, oke. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya segitu dulu pembahasan kita tadi. Karena mitos-mitos dari warga sekitar udah kita bahas tadi sama Mas Robi juga. Sudah selesai semuanya ya. Oke. Nah, kalau ada dari teman-teman yang kiranya ada pertanyaan seputar dunia gaib atau mistis nih, bisa dituliskan di kolom komentar, dan kalau kita ada waktu bisa kita bikin Q&A khusus menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.